Telah datang makanan apa nih? Kita makan di mana nih? Kita makan mie Aceh, Mie Aceh di daerah Kendal Sari. Kendal Sari, Malang ya. Dan telah datang ini mie Aceh, Mie goreng seafood. Mie Aceh goreng mie seafood. Aceh goreng seafood. Oh, seafoodnya karena ada udang. Udang. Ada cumi ini ya. Oh iya. Menarik coy. Ada telur, ada krups. Krups itu it's kerupuk. Timun-timunan dan ya begitulah. Lalu istri saya memesan Mie mie Aceh rebus, telur daging. telur daging. Oh, telur dagingnya udah menyatu di ini ya, di dalam ininya ya. Wah, Terus toppingnya ada emping, emping. hijau. Jadi bagi yang ada tekanan darah tinggi, hati-hati nih. Iya kan? Iya, iya. Bener kan? Iya, nggak tahu deh. Loh iyalah. Ada telurnya juga. Ada telurnya juga. Oke. Oh, kamu kalau ini ya, kalau rebus ada dikasih irisan daun apa jeruk nipis kan? Emang itu nggak ada? Nggak ada lah. Kalau goreng nggak ada. Kalau goreng nggak ada. Kalau ini ada jeruk nipisnya. Yeay. Lalu ada minuman aku. Minuman aku nih Es kopi susu kopi susu. Gayo blend. Ya, kopinya Gayo Blend ya. Terus dan minumanmu? Es coklat Es coklat fresh milk fresh. Oh, coklat dan pakai susu, coklat susu. Oke. Dan nanti sebagai penutup ada roti canai Coklat keju. coklat keju. Jadi istilahnya asin-asin, ini manis sedikit, ini juga manis untuk sebagai cuci mulutnya. Tak usah berlama-lama, kita foto dulu gini. Oke, ini buat ini, buat thumbnail. Nanti tinggal kamu crop ya. Nah, ini nanti tinggal kamu crop. Oke, menarik. Oke, tak usah berlama-lama, kita makan dulu kita. Jangan gini. Ini gua gini. Nggak tahu lah pose gimana dah kalau pose. Sok manis. Yaudah kita makan dulu. Oke. Foto dulu benar. Yuk kita makan dulu. Tapi biar menarik daripada lihat muka kita dulu ya. Mending lihat makanannya. Segini. Oke, menarik. Bismillah. Sebelum makan kita berdoa dulu. Allahumma barik fima razaqtana wa qina adzaban nar. Endok. Enak. Secara gua gimana kalau yang rebus? Rasanya rempah banget sih. Rempah banget ya? Iya. Khas rempah Sumatera. Nah itu, apa bedanya? Kalau dibanding gini, kan mungkin kalau orang-orang familiarnya sama masakan Padang ya. Gimana perbandingannya, comparing sama rasanya Padang? Ini lebih mirip apa ya? Kari mungkin ya? Lebih kari. Iya. Oh, kari yang laksa mungkin? Iya, Tapi nggak nyampe ke laksa. Nggak tahu deh, cobain aja sendiri. Bingung. Oke. Ini juga pengalaman pertamaku mencoba mie Aceh ya, daripada mie Aceh yang pernah aku makan ini selama ini yang Indomie itu. Memang kalau dari segi tekstur dia kental, tebel. Sebagaimana yang mie Indominya kan nggak tebel kan? Yang gua juga sama ini. Ya, yang gua juga tebel ya tuh ya. Enak bro. Rempahnya kayaknya sama deh, sama kayak punyamu deh. Coba bro. Can I try the? Ini tekstur mie-nya. Oh iya, berarti bener kayak sekilas kayak itu yang kayak Indomie, cuman ini kuah kan? Indomie yang Aceh. Sama, menurut Sama. Ya enggak, kan ini yang Indomie Aceh kan goreng. Hah? Kan ini kuah, tapi secara rasa bumbunya hampir sama. Oh ternyata digoreng ada ininya, ada togenya boy. Toge. Bagus untuk kesehatan. Ini juga ada. Oh iya ada toge ya. Berarti tipikalnya sana tuh ada togenya ya. Oh ternyata ada telurnya juga. Telur orek-areknya. Mari kita makan. Mie tebel ya. Tapi kayak gandum banget gak sih, kayak apa ya? Kalau dibanding Kayak kalau aku ngomongnya malah mirip, mungkin kalau misalkan mie laksa juga gini kali ya. Kayak pakai tepung beras gitu. Oke sih. Kita coba kalau telurnya sih telur biasa ya. Oh kalau kamu itu telurnya ini ya, telur rebus ya? Karena mie rebus, telurnya telur rebus. Kalau aku telur ceplok.
This is the protein boy yang kita butuhkan. Hmm. Nanti mie ku double dong. Oh sama kamu juga mie-nya double ya? Double apanya? Mie yang ora arek? Telur yang Mie ora arek. Telur ora areknya ada. ada. Iya kan? Telur ora arek ada dan juga ada telur rebus juga. Mari kita coba untuk yang udang. Karena gua pesennya yang siput. Kayak orang Jakarta ngomong gua lu. Karena aku pesennya yang siput. Nih, makan. Boleh. Mendulang. Oh, mendulang kamu. Hampir jatuh. Aku ngerasa mungkin harusnya request pedes. Kalau nggak pedes menurutku kurang nendang. Asinnya ya. Maksudnya kalau secara asinnya pas. Tapi positifnya adalah dia jadi lebih kerasa rasa rempahnya sih. Cuman kan Nih mau pakai ini tak? Tak kasihin. kamu nggak mau? Mungkin kalau request pedes enak. Tapi ada ini nggak? Ada perbedaan nggak setelah kamu kasih air jeruk nipis tadi? Ya nggak terlalu deh. Soalnya dikit mungkin. Mungkin lebih seger aja. Nih cuminya. Cuminya kering banget. Wah, cuma satu doang cuminya. Oh ini nih, ada nih, ketemu nih. Nih, coba cuminya. Kering banget. Kan dia digorengnya pas lagi masih keadaan minyak kok. Can I try your mie? Kamu nyoba dagingnya ya? Dagingnya udah ini ya, bentuknya bukan yang dia udah mateng terus dengan percampuran rasa kuahnya jadi wow. Meskipun nggak menyerap ya, nggak menyerap ke dalam dagingnya dari segi mie-nya. Sebenarnya ini mirip ya, cuman beda itu kuah sama goreng. Ya betul. Kalau dari bumbunya kayak sama. Makanya. Aku mau coba yang kopi susu. Diaduk dulu itu masih bawahnya ada. Bawahnya masih ada nih. Oh iya, betul. Tak aduk dulu. Asam. Enggak terlalu kerasa. Mungkin karena ketutup sama susu SKM-nya. Menarik. Aku suka ininya, suka bumbunya. Bumbunya benar-benar kerasa banget. It's feel like live in Sumatran. Aku kalau hidup di Sumatera dengan makanan seperti ini aku masih bisa bertahan sih. Enak kali. Kamu ditinggal di hutan juga bertahan. Ya enggak lah. Kamu makan apanya doyan? Enggak. Enggak semua. Durian doang yang enggak. Pete dan jengkol enggak? Enggak lama. Jarang pete dan jengkol. Cobain es coklat. Mau mie ya? Udangnya? Nih. Nah, aku mau mencoba melinjonya. Ya kamu enggak darah tinggi sendirian. Memang ada darah tinggi. Ngareng nih gua. Coklat banget. Untuk melinjonya ini ya, dia plain ya. Maksudnya ya rasa asli melinjo gitu, enggak yang berbumbu yang kayak asin gitu. Enak tapi. Iya, namanya melinjo enak, boy. Kalau kamu biasa makan yang ada bumbunya itu lah di rumah. Oh, Yang balado apa? yang balado. Biasanya orang kan biasa balado ya. Cuma yang ini aja enak kok. Kayak kerupuk. Ini apa? Nyoklat banget. Ini apa? Coklatnya nyoklat ya. Aku tahu ingredient dasarnya apa. Susu. Ya betul. Tapi aku tahu jenis coklatnya coklat apa.
Cumi boy. Cuminya kering ya. Ini mie-nya kayak nggak mie biasa gitu ya, bukan mie yang di pasaran gitu ya, bukan mie jadi mie telur. Betul. Dia tebel ya. Tapi emang ciri khasnya mie Aceh kan emang tebel-tebel gini kan. Iya kayaknya. Tapi Iya. mie apa ya dia ya? Menarik. Mau bahas apa kamu? Mau bahas apa? Karena sebenarnya kalau kita lagi makan mie nih, kenapa kamu out frame? Kamu takut Enggak. pembahasan ini? Nggak diem aja Sebenarnya deh. aku karena makannya mie Aceh ya, jadi kok kepikiran gitu loh sama saudara-saudara kita yang di Aceh kan. Ya kita Semoga Allah memberikan ketabahan. ya betul memberikan rezeki lancar bagi mereka untuk survive hidup, untuk kembali pulih setelah terkena banjir ya. Banjir bandang. Itu maksudnya apa? Banjir apa? Banjir bandang. Bandang. Yang mana banjir bandangnya itu? Kayaknya yang lucu adalah banjir bandangnya ini terjadi di semua negara ASEAN. Ya. Karena Thailand. mungkin curah hujan tinggi ya kemarin ya. Sempat kita curah hujan tinggi. Kayaknya seluruh Indonesia deh. Jadi memang kalau di Malang curah hujannya wah. Tapi lucunya Thailand banjir. Vietnam juga dikabarkan banjir. Filipina apalagi. Tapi yang membedakan banjir yang ada di Indonesia dengan negara lainnya di ASEAN adalah kita banjirnya plus kayu coy. Maksudku gini, kalau negara lain kan cuma ini doang, cuma air doang. Yang mana airnya kan ibaratnya ya udahlah misalnya awalnya mungkin sistem irigasinya hanya diperkirakan untuk menampung segini, ternyata dengan mungkin curah hujan yang tinggi ya, jadi mungkin kelebihan batas. Nah banjir lah kita, udahlah banjir ada kayu. Dan kalau kata aparat itu kayunya roboh sendiri katanya ya. Halo. Kata aparat. Oh. Kamu komen amat nih? Aku nggak tahu. Oh ya aku ngasih tahu deh. Iya. Aku ini deh, aku sekarang ada FYI for your information. Dan anehnya yang menjadi sorotan di publik adalah kenapa bencana seperti itu tidak masuk ke Bencana nasional. oh ya, tidak dijadikan bencana nasional sebagaimana yang terjadi juga dulu di Aceh tsunami 2004 di waktu pemerintahan Pak SBY. Menarik. Menurutmu kenapa nggak dijadikan bencana nasional? Lu kurang tahu ya? Masa sih? Oh iya nggak tahu. Cuman dengan dampak yang berapa puluh kabupaten yang terdampak, seharusnya sih 3 provinsi coy. 3/4. Kan sebenarnya kamu itu tahu ya, cuman kamu pura-pura, kamu main aman. Kamu takut kan sama kayak aktivis aktivis kayak DJ Doni yang barusan ini kan akhir ini dia dilempar dia dikirimin ayam boy ya. Kalau dikirim ayam geprek mungkin semua orang seneng ya, tapi dikirim bangkai ayam sama ada tulisan ancaman gitu kan, dan ternyata dia dilempar bom molotov. Terus ada yang lucu. Apaan? Jangan-jangan sebenarnya terornya kepala babi, cuman dikorupsi jadi kepala ayam. Tapi itu menarik sih. Harusnya tuh anggaran untuk terornya itu kepala babi. Tapi kan karena babi mahal dikorupsi. Jadi ayam. Betul. Dan tapi ada yang ngomong juga lucu gini. Ya udah, mari semua menyuarakan bersama. Karena semakin banyak kita bersuara kan makin banyak ayam yang yang harus disembelih sama mereka. Dan influencer tuh mereka ini ya ada 3 influencer lah. DJ Doni itu aku belum tahu siapa tuh DJ Doni, baru tahu ya gara-gara kasus ini. Apaan? Penghabisan. Oke.
Dia DJ. Ya itu aku nggak tahu dia DJ apa enggak. Aku baru tahu ini juga ya. Kemudian kayak ini loh, kayak kamu tau Oslo enggak? Oslo Oslo dia yang- dia tuh penyanyi yang di TikTok, itu. ya kan? Tapi kamu malah taunya itu. Yang malah taunya top 5 nya dia kan. Padahal dia penyanyi ya. Mungkin kayak gitu ya, dia terkenal dari segi kayak itu. Nah, lucunya itu DJ Doni terus si Firdian terus sama siapa lagi tuh loh ya. Jadi sama itu ada orang dia tuh pakai hashtag Opposipit ini. Dia orang Chinese. Bukan orang Chinese sana, maksudnya orang keturunan Chinese. Memang matanya sipit kan, dia pakai hashtag Opposipit. Jadi oposisi yang sipit. Oh. Ya begitulah. Diduga memang tidak menjadi bencana nasional kalau kata netizen sih, karena kalau dijadikan bencana nasional, pertama bantuan asing masuk. Yang kedua adalah tuntutan untuk mengusut penyebab dari banjirnya ini. Mungkin karena kita bangsa besar ya. Bangsa besar apanya nih, gengsinya? Tapi kamu tahu nggak yang paling lucu adalah di luar dari konteks banjir adalah beliau di Tapanuli pagi-pagi buta tipu. Oh sorry, bukan tipu, spiko. Spikpo. Nyanyi nih kan. Selamat tahun baru Betul. Jadi beliau ngomong 2021. Itu beneran. Soalnya aku nggak lihat lengkapnya, aku kira mungkin tuh diedit atau cut gitu. Gini. Itu di YouTube-nya Sekretariat Negara. Itu selamat tahun baru gitu ya. 2021 gitu. Nah, tapi karena mungkin rame ya. Diedit sekarang videonya. Jadi di-cut. Terus diedit itu gimana? Lebih Selamat smooth ta- tapi selamat tahun tahun baru. baru gitu aja. Terus langsung kayak dia ucapan-ucapan berikutnya. Kirain pakai AI. 2026 ya. Aku malah mikir apakah ini dia pemikirannya masih tertinggal di 2021. Mungkin dia mikirnya dia yang menang 2019 ya. Enggak, mungkin salah ngomong aja kali. Namanya manusia, wajar aja. Ya, Tapi jauh yang dari 2026 nih itu 2021 5 tahun coy, berarti kan ada fase 5 tahun. You know fase 5 tahun itu apa? Kalau nggak pemilu. nggak tahu. Iya kan? Mungkin dia mikirnya 2019 dia menang. Kan sempat sudut. Loh. Nah tapi kembali daripada itu, kalau soal banjir itu deh ya. Alhamdulillah udah banyak yang ngebantu. Iya. Garpunya lihat, Kenapa gak mau harumnya? pengkor. Wow, bukan pengkor nih boy, artistik boy. Garpu somai. Tis duluan apa habisnya? Karena gue banyak yaping. Oh ya maaf ya. Karena kamu nggak berani yaping terlalu. Karena aku ngantuk. Alah, abis makan ngantuk. Oh iya kan. The last bite of Udang. shrimp Shrimp. with R ya. Aku mau ini. Jadi dia kelihatan. Turunin dikit. Wih. Kalau dari Roti. jauh kayak martabak. Betul. Martabak telur. Martabak manis. Martabak. Oh iya, Yang telur martabak isi telur. itu loh. Ternyata Padahal ini roti ini ya, ini roti apa? canai, roti Mariam lah. Coklatnya sama kejunya ada di dalamnya roti. Terus ditut lipat. Oke, karena sudah selesai, sembari kita menghabiskan, kita cemil-cemil dulu yang manis-manis dulu. Yeay. Ya heran kenapa ya mereka nggak mau ya? Kok gengsi nggak mau nerima? Aduh nggak tahu ya. Coba Itu mungkin karena ditelaah. takut diusut kan? Karena beberapa netizen mengatakan kan ada kayak apa ya, jejak digitalnya yang perdebatan dia sama Pak Jokowi di 2019. Sorry. Oh iya 2019 ya. Perdebatannya kan Pak Jokowi nyinggung Bapak punya. Bentar. Let me finish the sentence. Maksudnya biar di Kamu tahu kalau pemerintah membungkamnya kan ya you know lah. Bahkan ada aktivis terbaru, aktivis yang kemarin demo-demo yang di Surabaya meninggal yang di penjara.
Meninggalnya di penjara, dia jadi tahanan politik terus meninggal di penjara. Nggak mungkin dong karena dia rematik tidur di lantai. Ya kan itu bentuk pembungkaman, kayak makanya dikirim bom molotov, dikirim ini. Nah, kamu nih kayak pemerintah, aku lagi ngomong mbok bungkam dengan roti canai, tapi enak. Ya Pak, Coba. cukup dong. Enak ya? Ya roti canai is. Ya kalau orang sini makanya roti Mariam ya namanya. Nah, orang Sumatera mungkin roti canai. Orang Malaysia roti canai. Apa ya? Teksturnya tuh pas itu kan. Sometimes kita kalau beli roti Mariam ada yang terlalu kering. Tapi kamu pernah nggak beli roti Mariam yang terlalu basah? Jarang ya. Karena paling sering lebih terlalu kering. Bukan basah sih, mungkin lebih terlalu berminyak kali ya. Kan dia terbuatnya dari minyak gitu. Betul. Jadi yang apa? Adonan dimasukin minyak, terus dilipat-lipat. Nah ini kayak pas gitu loh. Lembutnya, jadinya lembut. Lembut kan? Tapi coklatnya nggak asal sih ini. Nggak apa? Nggak asal. Sometimes tuh kan bisa kayak martabak kan coklatnya kan dari Meses. Ini kan bukan Meses deh. Kayaknya. Kayak Ovaltine. Maksudnya? Ya mungkin yang versi lebih low budget ya. Nggak tahu juga kan. Ini nggak pakai apa-apa. Nggak pakai apa-apa udah terkena SKM-nya. Iya. Kayaknya semua pasti pakai SKM. Iya. Lihat ini niat apa? Struknya. Struk ya bukan gitu ya. Tentu kamu nggak lihat jokes itu. Ini ya. Ini cukup ramai ya di sekitar karena knalpot yang brong harap ditangkap ya Pak polisi. Masa operasi tahun baru apa zebra apa yang bahasa nih kalau malam apa Nataru tuh yang operasi apa yang gabungan gitu loh yang Nataru. ya gitulah pokoknya operasinya yang polisi kok nggak nangkepin sepeda kayak ini. Aduh, nggak tahu ya. Mungkin. Jadi teman-teman kalau mau kesini ya kedai Pak Ci Abin, Jalan Terusan Kendalsari nomor 1. Semua suara. Meja nomor 5. 13. Nah ini tulisannya meja nomor 5. Oh iya. Padahal kita di meja 13. Oke. Kalau kopi susu dan coklat fresh milk-nya sebagaimana kayak kafe-kafe ya, tapi lebih murah dari kafe-kafe. Terus meriam kejunya mantap. Harganya mahasiswa banget. Mie ayam Aceh dan mie ayam mie Aceh rebus. Telur dagingnya dan mie seafood gorengnya dari segi harga tidak boros di kantong. Jadi teman-teman kalau mau ke sini bisa langsung datang dan sebenarnya dari segi masakan pun banyak masakannya. Menunya banyak banget. Ada kue tiaw, Nasi goreng, nasi lemak. Jadi ini memang tempatnya nih. Oh iya nasi lemak, ada nasi lemak. Tempatnya ini memang menyediakan khusus masakan Sumatera Dan Malaysia. Oh ada tulisan Malaysianya. Negeri seberang tulisannya. Oh iya, negeri seberang pun ternyata nggak Malaysia doang, ada yang Singapura masuk. Kayak Milaksa tadi ada. Terus apa lagi tadi? Kopi butter. Nah, kopi butter khas Singapura ya. Itu ada. Sama ya, ini kopi gayo blend. Cuman aku tidak terlalu bisa merasakan gayonya karena Campur susu. kesalahan saya ada memesan dengan susu. Ada kok, tapi yang kopinya doang ada. Kopi O yang namanya. Iya. Apakah kopi O itu Roti O. Oh ada kopi O, My Kopi O. Kamu tuh My Kopi O? Di mana itu? Itu Di mall. di mall. Apakah dia brand dari Enggak, kalau Sumatera? setauku ini yang kopi O tuh sebutan kopi hitam di Sumatera, terus di Malaysia sama Singapura. Kopi O? Gimana cara pronounce-nya ya? Ya, kopi O. Kopi O.
Oh, kopi. Kopi O. Terus kalau misalkan itu kan apa? Kopi hitam doang. Tapi kalau dingin kopi O kosong. Kalau nggak salah ya sebutannya. Oh iya betul. Tadi yang teh pun ada teh kosong. Dalam kurung dia tuh tawar. Oh berarti kalau kopi O kosong americano mungkin. Nah betul. Dan juga ada ini teh tarikan. Perlu dicoba sih kalau Milo. ingin menjelajah. Jadi Milo Singapura ada. sembari kita mungkin bisa mendoakan teman-teman kita di Sumatera sana ya. Yang aku nggak habis pikir adalah bagaimana mereka itu hanya dianggap sebagai data-data. Astagfirullah. 3 dari 38 provinsi ya. Emang udah 38, bukannya nambah. Belum. Dulu 34 ya. 3 dari 38 provinsi. Masya Allah, hanya 2 data. MBG yang keracunan cuma 0, sekian. Ya Allah, lain keracunan tuh nyawa coy. Kamu setuju nggak MBG berhenti dulu selama liburan semester? Enggak dong, enggak setuju. Kenapa? Kan bisa beli bape. Iya betul, beli Mbappe. Tapi aku nggak setuju. Karena Beli bape buat bersihin lumpur. enggak, kan sehari berapa? 2 triliun ya? 2 triliun yang 1,4 itu untuk sumbangan, yang 600 jutanya itu untuk sewa Mbappe katanya. Kocak aja. Udah aja komen orang. Makanya. Agak setuju karena mau dikasih apa makan kroni-kroninya kalau libur gini. Kan dia sudah terikat kontrak politik. Bismillah aman. Di sini banyak ini driver Gojek ya, cuman gua agak was-was. Ternyata Intel. Nah, Intel Core. Ya gitulah, kita harusnya sebagai orang ya berempati. Jangan hanya kata-kata bijak. Ya, udah banyak kata-kata bijak di internet. Quotes of the day. Tidak ada quote of the day. Yang adalah makan of the day sambil kita berdoa demi keselamatan teman-teman kita. Amin. Akhir kata? Ada akhir katanya nggak? Sudahin saja. No. Sembari kita roti canainya sudah habis ya. Sembari kita minum-minum ini sambil mau membicarakan hal-hal yang tidak ada di kamera, tidak patut di kamera. Soal revo.